Nama Amar Zoni, yang dulu identik dengan gemerlap panggung hiburan, kini kembali mencuat di tengah tragedi berulang terjerat kasus narkotika untuk yang keempat kalinya. Konsekuensinya, Amar Zoni menghadapi langkah hukum yang tak main-main. Ia resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, sebuah penjara berkeamanan tinggi yang selama ini dicap sebagai penjara terakhir bagi para pelaku kejahatan kelas berat. Pemindahan ini bukan sekedar pemindahan narapidana biasa, melainkan babak kelam bagi Amar Zoni yang kini harus menapaki lorong sunyi Nusa Kambangan, jauh dari panggung sinetron. Kebijakan ini segera memicu sorotan publik dan media, terutama setelah beredar foto Amar di lapas yang memperlihatkan dirinya dengan kepala plontos, mengenakan seragam oranye, mata tertutup, serta tangan dan kaki dirantai saat antre masuk ke sel. Pihak keluarga, melalui perwakilannya, menyatakan penyesalan mendalam dan rasa iba atas kondisi Amar, mengingat sang aktor sedianya akan segera mendapatkan asimilasi pada bulan Desember yang kini pupus akibat kasus terbarunya. Pemindahan mendadak ke lapas yang identik dengan gembong narkoba dan kejahatan berat ini menciptakan narasi di publik bahwa Amar Zoni adalah seorang pengedar. Namun, pemindahan Amar Zoni ke fasilitas keamanan maksimum ini justru menjadi pemicu munculnya kejanggalan hukum dan kemanusiaan yang lebih besar, mengundang intervensi dari sosok-sosok penting seperti Hotman Paris Hutapea dan Ustadz Dery Sulaiman. Di tengah opini publik yang menuduh Amar Zoni sebagai pengedar, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Masudi, turun tangan untuk memberikan klarifikasi tegas, meluruskan informasi yang beredar. Masudi mendekankan bahwa kasus terbaru Amar Zoni yang terjadi pada bulan Januari 2025 tidak bermula dari peredaran narkoba, melainkan dari temuan satu linting ganja dalam kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan petugas lapas atau rutan 2 kali dalam sebulan. Penggeledahan tersebut terjadi di satu kamar berisi 7 orang, termasuk Amar Zoni, dan penemuan ganja itu kemudian dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih hingga akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Masudi dengan tegas menyatakan, ini salah satunya yang kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Klarifikasi Dirjen Pas ini penting untuk membedakan kasus Amar Zoni yang skalanya kecil dan merupakan temuan rutin dengan kasus pengedaran besar yang biasanya menjadi alasan pemindahan ke Nusa Kambangan. Namun di sisi lain, pengakuan ini justru memperkuat argumen tim kuasa hukum dan pihak-pihak yang menilai pemindahan Amar ke lapas super maksimum security adalah langkah yang tidak proporsional dan berlebihan, seolah-olah Amar dijadikan martil untuk membersihkan institusi. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, secara keras menyoroti pemindahan kliennya ke Nusa Kambangan sebagai kesalahan prosedur dalam pembinaan yang dilakukan oleh lapas. John Matias menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi menguatkan status Amar Zoni sebagai penyalahguna narkotika atau orang sakit, bukan sebagai pengedar. Dengan statusnya sebagai pecandu, Amar Zoni seharusnya ditempatkan di lapas khusus narkotika seperti Cipinang untuk mendapatkan perawatan, konseling, dan rehabilitasi yang memadai. Penempatan Amar di Lapas Umum Nusa Kambangan bersama para penjahat kelas berat dinilai John Matias sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan statusnya. Kuasa hukum juga menyuarakan kekhawatiran serius mengenai sistem one man one cell yang diberlakukan di Nusa Kambangan dan minimnya pengawasan petugas yang justru dapat membahayakan Amar Zoni. John Matias mengibaratkan Amar Zoni seperti sidang di kandang harimau, sebuah kondisi yang menekan mental dan menghalangi kemampuannya untuk membela diri secara efektif di pengadilan. Ia menuntut keadilan, transparansi, dan peninjauan ulang atas penempatan Amar. Yang lebih janggal, John Matias juga menyoroti mengapa orang luar yang diduga terlibat dalam pengiriman barang haram, termasuk Andre, orang yang sama yang terlibat dalam kasus Amar sebelumnya, tidak pernah ditangkap. Sementara Amar yang dituduh berada di dalam lapas dijadikan sasaran penindakan maksimum.
John Mathias menegaskan bahwa pemindahan mendadak dan perlakuan berlebihan ini adalah pelanggaran HAM dan harus diluruskan oleh pihak Kemenkumham. Kejanggalan dalam kasus Amarzoni mencapai titik kulminasi ketika dua figur publik, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan pendakwa Ustadz Dery Sulaiman, turun tangan. Ustadz Dery yang merasa prihatin secara kemanusiaan atas perlakuan tidak manusiawi terhadap Amar menghubungi Hotman Paris untuk meminta saran bantuan hukum. Hotman Paris merespons permintaan ini melalui media sosial, mengunggah video dan secara eksplisit mempertanyakan langkah aparat hukum. Apa benar belum vonis pengadilan dibawa ke Nusa Kambangan? Pernyataan Hotman Paris ini segera menjadi sorotan, menekankan kejanggalan dalam prosedur pemindahan Amarzoni yang belum disidang dan divonis. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman menyatakan bahwa tugasnya telah selesai setelah Hotman merespons positif. Ustadz Dery mengungkapkan bahwa strategi yang ia lakukan, membacakan surat tulisan tangan Amar di media sosial, sebenarnya adalah saran langsung dari Hotman Paris sendiri, yang bertujuan menarik perhatian publik atas kejanggalan kasus tersebut. Ustadz Dery juga menerima surat tulisan tangan Amarzoni dari kekasih Amar, Dr. Kamelia, yang berisi permintaan tolong dan pernyataan Amar bahwa ia bukan bandar maupun pengedar. Ustadz Dery menilai aneh bahwa Amar diperlakukan seperti gembong narkoba yang menyebarkan bukti kilauan, padahal kasusnya ditindak Polsek gram-graman. Dan mengapa ia tidak diberi kesempatan membela diri atau didampingi pengacara saat dipindahkan? Tim Hotman 911 kini telah turun tangan untuk mempelajari kasus ini, mengkonfirmasi adanya kejanggalan yang harus dipertanyakan. Kasus Amarzoni saat ini dicirikan oleh serangkaian keanehan prosedural yang menuntut transparansi dari pihak Kemenkumham. Poin utama yang menjadi sorotan adalah pemindahan Amar ke Nusa Kambangan sebelum ia disidang dan divonis dalam kasus terbarunya, sebuah perlakuan yang dinilai sangat tidak manusiawi. Kuasa hukum John Mathias dan Ustadz Dery Sulaiman mempertanyakan mengapa tidak ada pemberitahuan ke keluarga maupun pendampingan pengacara saat pemindahan mendadak itu dilakukan. Ustadz Dery Sulaiman meskipun orang awam hukum menilai ada yang janggal dan aneh dalam penanganan kasus ini, mempertanyakan apakah ada sesuatu yang mau ditutupi atau dialihkan ke sana. Kekhawatiran juga muncul mengenai kondisi Amar di Nusa Kambangan, di mana sistem one man one cell yang minim petugas dipertanyakan keamanannya. Kuasa hukum menuntut pihak Kemenkumham meluruskan informasi ini dan menjamin keamanan Amar, karena jika terjadi sesuatu, pihak lapas atau Kemenkumhamlah yang bertanggung jawab. Tuntutan keadilan dan transparansi ini didukung oleh fakta bahwa kasus Amar hanya melibatkan temuan ganja 1 linting, gram-graman di tingkat polsek, bukan bukti kilauan sabu-sabu yang identik dengan gembong narkoba. Desakan dari pihak kuasa hukum, keluarga, dan kini dibantu oleh Hotman Paris menuntut agar Amarzoni tidak dijadikan martil atau dikorbankan demi membersihkan institusi, sebuah tindakan yang disebut sebagai pelanggaran HAM.